Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 1903020004 dari kelompok 6 kelas MSP B. Perkenalkan, nama saya Ruhia Rahab, NIM 1903020018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Husaini, NIM 19,030,20,032, Manajemen Sumber Daya Perairan 2019 B. Perkenalkan, nama saya Rizky Kristina Boru Sinaga, NIM 19,030,20,5. Seperti yang kita ketahui, hipofisa merupakan kelenjar endokrin yang terletak dalam sel bersika, yaitu lekukan dalam tulang sphenoid. Hipofisa terletak di bawah otak. Jadi untuk mendapatkan kelenjar hipofisa, langkah pertama yang dapat kita lakukan itu dengan mengeluarkan otak. Kandungan yang terdapat pada hormon hipofisa juga dapat digunakan sebagai pembantu dalam pemijahan. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam pengamatan hipofisa adalah yang pertama, bahan yang kita gunakan itu salah satu contoh yang kita ambil ikan alkohol dan juga larutan aseton. Sedangkan alat-alat yang kita butuhkan yaitu yang pertama nafkan. Kita juga membutuhkan alat berat bersemangat 3 buah korset, 1 buah pisau tajam, serbet, tisu, cawan petri, jarum pentul atau juga tutup gigi yang kita gunakan, dan juga kita menggunakan tabung reaksi. Adapun cara kerja dalam pengambilan hipofisa yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu kita akan memotong bagian kepala di belakang operculum sampai ke tulang vertebrae terputus. Hal yang kedua, potong secara horizontal pada bagian kepala dari atas mata hingga tampak bagian otak. Lalu kita akan membersihkan lemak pada otak dengan menggunakan tisu. Lalu kita mengambil otak dengan menggunakan jarum pentul atau tusuk gigi. Pengawetan hipofisa. Pengawetan hipofisa dibagi menjadi 2, yaitu metode basah dan metode kering. Perbedaan metode pengawetan ini adalah pada metode basah menggunakan alkohol absolut, dan sedangkan pada metode kering dibagi menjadi 2, yaitu dilakukan pada suhu kamar dan pada suhu rendah. Yang pertama, cara basah. Setelah kelenjar hipofisa diperoleh, kemudian keringkan terlebih dahulu secara perlahan di atas tisu. Setelah kering, kelenjar hipofisa tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi alkohol 70% dengan volume alkohol 20 kali volume kelenjar hipofisa. Lakukan perendaman hipofisa dengan alkohol 70% dengan selang waktu 8 jam. Kemudian 24 jam lalu simpan di dalam lemari es yang bersuhu 4 derajat Celcius. Yang kedua, cara kering. Metode kering dilakukan dengan menggunakan larutan aseton. Kelenjar hipofisa direndam dengan larutan aseton selama 8 sampai dengan 12 jam. Kemudian larutan aseton dibuang dan kelenjar hipofisa dikeringkan lalu disimpan. Kemoreseptor adalah indera yang distimulasi oleh ion atau kimia baik yang berupa gas atau cairan, yang ini meliputi indera penciuman, perasa yang membantu konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Untuk melakukan pengamatan kemoreseptor terhadap lobster, jadi kita memerlukan alat dan bahan. Untuk alatnya itu kita punya akuarium dan juga stopwatch dan juga gunting. Bahannya itu lobsternya dan juga pelet. Nah, bagaimana prosedur kerjanya? Yang pertama, kita masukkan lobster ke dalam akuarium dan masukkan peletnya, lobster kontrol gitu ya. Berarti kita siapkan alat dan bahan dulu gitu. Nah, selanjutnya kita ablasi di bagian matanya lobster ini, amati pergerakan dengan stopwatch tadi, dan juga tadi amati kontrol juga. Dan yang kedua itu ablasi yang tengahnya, lihat pergerakannya, amati pergerakannya sampai ke pelet, sampai ke menuju pelet tersebut dengan stopwatch. Dan juga amati juga ya dari pergerakannya, dan selanjutnya itu diablasi lagi total keseluruhannya. Dan
lihat, amati lagi pergerakannya dengan stopwatch sampai dia kepelet tuh, sampai dia kepelet. Nah, jadi setelah itu kita catat hasilnya gitu. Dan mungkin sampai situ. Terima kasih.